Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat mendengarkan kultum pada hari ini. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Jamaah muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa dan mendengarkan ceramah kultum pada hari ini. Semoga perjumpaan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kultum kita hari ini adalah 3 waktu yang menyebabkan kita kaum muslimin miskin. Kita dilarang dalam 3 waktu ini tidur. Apabila kita melaksanakan tidur pada 3 waktu ini, maka apabila kita punya hutang, maka hutang kita tidak akan pernah lunas. Ketika kita berjualan, maka jualan kita susah larisnya. Jika kita berusaha, maka usaha kita selalu susah majunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tidaklah satu pun makhluk di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi dari ayat tersebut telah jelaslah bagi kita bahwa tidak satu pun makhluk bernyawa di muka bumi ini yang tidak diberi Allah rezekinya. Semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika rezeki kita sempit, tentu ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Sekarang yang kita bahas adalah faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh diri kita sendiri atau dari dalam diri kita sendiri. Apa penyebabnya? Kita pada saat ini akan bahas, yaitu 3 waktu yang menyebabkan rezeki kita sempit atau sulit. Yang pertama, yang kita dilarang untuk tidur pada waktu setelah subuh, karena pada waktu setelah subuh ini dapat menghalangi rezeki kita. Pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab mencari rezeki. Dan pada waktu ini adalah waktu Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Maka apabila kita tidur pada waktu subuh ini, tentu kita akan terlewatkan waktu Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Maka oleh sebab itu, hukum tidur pada waktu subuh itu adalah makruh, kecuali ada keperluan. Dan alasan kedua, kita dilarang untuk tidur di waktu subuh adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, berkahilah umatku sewaktu paginya. Oleh sebab itu, itulah makanya kita dilarang tidur pada waktu pagi atau waktu setelah subuh. Larangan kedua,
kita dilarang tidur setelah sholat asar. Karena barang siapa yang tidur setelah sholat asar, selain rezekinya sempit, bahkan bisa kehilangan akal sehatnya atau membuat akalnya lemah. Oleh sebab itu, waktu setelah asar hindarilah untuk tidur dan isilah dengan zikir sore atau zikir apapun atau dengan membaca Al-Quran agar kita terhindar dari kehilangan akal dan rezeki yang sempit. Adapun waktu tidur poin 3 yang dilarang adalah tidur sesudah maghrib sampai sebelum salat isya. Karena kalau kita tidur pada waktu ini, maka kita akan susah melunasi hutang, usaha susah maju, dan rezeki akan sempit. Jadi, untuk menghindari supaya kita tidak tidur setelah salat maghrib menjelang salat isya, isilah waktunya dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya, supaya kita terhindar dari kemiskinan, kesempitan rezeki, dan ketidakberkahan rezeki. Demikian kultum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.